Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca penggalan kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ini kitab yang ditulis oleh muridnya Imam Al-Ghazali. Tapi yang ngomong Imam Ghazali, diimla, yang nulis muridnya. Al-Faidatul Ula. Ada cerita begini. Imam Hatim bin Asam itu salah satu sahabat Imam Syakik Al-Balkhi. Beliau berkawan sekitar 30 tahun. Dari 30 tahun itu Imam Hatim bin Asam menyimpulkan 8 perkara. Nah, 8 perkara ini li'anni arju khalasi wa najati fiha. Saya berharap keselamatan dan keamanan hidup dengan berpatokan terhadap 8 perkara ini. Kata Imam Syakik, mahia, apa itu? Kata Imam Hatim bin Asam, al-faidatul ula. Yang pertama, inni nazartu ilal khalqi. Kata Imam Hatim bin Asam, aku melihat makhluk Allah. Fara'aitu likulli minhum. Dan aku melihat salah satu dari mereka, dari makhluk itu, mahbuban wa ma'syuqan. Memiliki hal yang dicintai dan memiliki hal yang dirindukan. Yang diinginkan dan yang dicintai. Setiap manusia ada yang pengen dia kejar, ada juga yang dia sangat rindu dan sangat dia impi-impikan. Nah, orang itu yuhibbuhu wa ya'shiquhu, pasti mendambakan dan mencintai hal-hal yang dia demen dan dia rindukan itu. Wa ba'da dzalikal mahbub yusahibuhu ilal maradil maut. Dan sebagian dari hal yang dia cintai itu yusahibuhu, menemaninya ila maradil mauti, sampai sakit menjelang kematian. Wa ba'dahu, dan separohnya lagi yusahibuhu ila syafiril qabri. Hal yang dia cinta sebagiannya lagi cuman nganterin sampai bibir kuburan, sampai pinggir kuburan. Tsumma yarji'u kulluhu, kemudian habis itu hal yang dia cintai dan yang dia rindukan yarji'u kulluhu, pulang. Wa yatsrukuhu faridan wahidan, dan yang ia cintai itu meninggalkannya faridan wahidan, satu persatu. Hal yang dia cinta, hal yang dia rindukan balik satu-satu. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun, dan enggak ada satupun yang mau yang mau masuk nemenin dia masuk ke dalam kubur. Padahal tadinya ketika masih hidup dia sangat cinta, dia sangat damba-dambakan, dia sangat impi-impikan. Tapi giliran dia meninggal masuk ke dalam kubur, la yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun, enggak ada satupun yang mau nemenin dia masuk ke dalam kubur. Padahal mobil yang dia impi-impikan, kendaraan yang dia impi-impikan, jabatan yang dia impi-impikan, pujian yang dia elu-elukan oleh berbagai macam masyarakat, dia cari, dia kejar, dan itu memang yang ia cintai. Tapi semuanya, kendaraan, anak, istri, semuanya, ketika kita wafat tidak ada yang mau menemani kita. Bahkan yarji'u kulluhu wa yatsrukuhu kulluh, pulang, nggak mau nemenin masuk ke dalam kubur. Fatafakkartu, kata Imam Hatim bin Asam, akhirnya saya mikir. Wa qultu, dan aku berkata, afdalu mahbubil mar'i, hal yang paling dicintai, yang paling utama itu
ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi, sesuatu yang mau masuk nemenin dia masuk ke dalam kubur. Itu pantas dia demenin. Emang apa? Setia sampai ke kuburan dia masuk. Wa yu'annisuhu fihi, dan menemaninya di dalam kubur. Fama wajadtuhu ghairal a'mali shalihah, dan aku tidak menemukan hal yang mampu masuk ke dalam kubur dengan setia bareng sama kita kecuali amal soleh. Fa akhadtuha mahbubatan li litakuna sirajan li fi qabri, maka aku mengambil amal soleh, aku mengerjakan amal soleh mahbubatan sebagai hal yang aku sangat cintai, li untuk diriku, litakuna sirajan li fi qabri, agar amal soleh menjadi penerang di dalam kuburku. Wa tu'annisuni fihi, dan menemani aku di dalam kubur. Wala tatrukuni faridan, dan amal soleh tidak akan pernah meninggalkan kita satu persatu, nggak akan. Oleh karenanya, segala semua yang Allah berikan kepada kita sejatinya hanya fasilitas. Manusia diberikan kemewahan, manusia diberikan jabatan, manusia diamanai lembaga-lembaga pendidikan. Apakah itu tujuan? Bukan. Apakah kesuksesan dalam menjadi karyawan, kesuksesan dalam berdagang itu adalah tujuan hidupnya? Bukan. Tapi bagaimana itu manusia yang telah dititipi tadi hal-hal yang seperti tadi itu, bagaimana ia gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah? Ketika diberikan jabatan, sudahkah dengan jabatan itu dia mendekatkan diri kepada Allah? Sudahkah dengan amaliyah-amaliyah yang Allah titipkan, kehebatan-kehebatan yang Allah titipkan kepadanya, baik dari sebuah materi dunia ataupun yang lainnya, sudahkah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga kata Imam Hatim bin Awsam, hal yang akan menemani kita masuk ke dalam kubur dan selamanya akan setia kepada kita, amal soleh. Harta, lembaga yang kita bangga-banggakan, semuanya tatsrukuhu faridan wahidan. Anak yang kita bangga-banggakan, istri yang kita sangat cintai, tatsrukuhu faridan wahidan. Pergi hatu-hatu. Ada yang nyamperin sampai kuburan doang. Kemudian summa yarji'u kulluh, pulang semuanya. Yang nemenin masuk ke dalam kubur kita, pahala ngaji kita, pahala baca Quran kita, pahala ngedengerin guru-guru kita, pahala niruin kehidupan guru-guru kita, niruin kehidupan orang-orang saleh di antara kita. Itu yang bakal nemenin kita di dalam kubur. Nah, itu Imam Hatim bin Awsam berpedoman hidupnya seperti itu. Sehingga meskipun beliau saudagar yang kaya, itu bukan tujuan hidup. Tapi dia jadikan kekayaan yang Allah titipkan sebagai fasilitas untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita gak sama. Kita dikasih kesehatan yang sempurna sama Allah, gak kudu beli tuh napas, gak kudu bayar tuh mata, tuh kuping make, tinggal pakai hal-hal yang bermanfaat. Artinya kita bersyukur sama Allah dikasih amanah berupa kesehatan, kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ditemukan hal lain yang akan nemenin kita di dalam kubur kecuali itu. Pantas Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan, tuba liman bana qabrahu qabla ayyudkhilahu. Pantas, akan sangat bahagia bagi orang yang mampu membangun kuburnya sebelum ia masuk ke dalam kuburnya. Artinya, bi an amila ma fihi wa tu'nisu fihi. Beramal untuk menemani dia nanti masuk dalam kubur. Namanya ngebangun kubur sebelum dia masuk kubur.
Kayak orang mau berangkat haji. Orang sebelum berangkat haji nyari bekal buat apa? Buat nanti ibadah haji. Nah, sama. Sebelum kita masuk ke dalam kubur, sebelum nanti kita dihadapkan ke arah kiblat, tiduran miring, kita cari dulu sekarang untuk nemenin kita di dalam kubur. Mana pengajian banyak di petukangan. Asal mau aja kita hadir. Guru-guru semuanya ada. Dari berbagai macam disiplin ilmu kita punya. Hadisnya ada, tafsirnya ada, tahsinnya ada, mau ngaji nahwu shoroh ada. Asal kitanya mau apa enggak. Masjid segini besarnya, tinggal kita mau ngisi apa kagak. Sehat udah dibagi, kaki udah dibagi, jalan ke tempat wudu, tasbih banyak. Puter sama kita, apa istighfarnya, apa sholawatnya. Nah, itu namanya memanfaatkan yang Allah berikan untuk menemani kita nanti masuk ke dalam kubur. Yang kedua, kata Imam Hatim bin Asam, "Anni ra'aitul khalqa." Saya melihat makhluk yaqtaduna bi ahwaihim. Selalu mengikuti kemauannya. Selalu mengikuti keinginannya. Yang dia inginkan dikejar, yang dia mau dicari. Wa yubadiruna ila muradati anfusihim, dan terkadang mempercepat gerakannya agar hasil atau tercapai seluruh nafsu-nafsunya. Nah ya kan? Kadang begitu. Untuk mempercepat urusannya beres, bagaimana caranya? Padahal itu keinginan-keinginan yang kadang kita tinggal nunggu sabar doang. Kadang kita maunya instan. Fata'amaltu qawlahu. Lalu aku berpikir, kata Imam Asim bin Asam, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ternyata orang yang bakal selamat dan orang yang bakal ditempatkan di dalam surganya Allah bukan orang yang menuruti nafsunya, bukan orang yang mengikuti keinginannya, tapi orang yang mampu menahan hawa nafsunya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hatim bin Asam menyadarin dirinya, ya Allah, saya baca Quran, ada ayat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kepengen saya kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, terus kemauan kita pengennya mah cepet-cepet terkabul. Tapi ada ayat yang begini bunyinya, khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, takut sama Allah dan nahan semua hawa nafsunya. Wa tayaqantu annal Qur'ana haqqun shadiqun, dan saya yakin Quran tidak pernah bohong, haqqun shadiqun, benar, shadiq, dan maha benar. Udah benar, maha benar Quran. Kita jadikan pedoman hidup. Maka kita kalahkan keinginan-keinginan lain demi kita menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabadartu ila khilafi nafsi. Maka aku mempercepat ila khilafi nafsi, untuk menolak hawa nafsu. Pengennya mah tidur tiap malam pules, tapi nggak bisa. Saya potong nafsu saya untuk bangun tahajud, bangun 8 rakaat, bangun 4 rakaat, bangun minimal 2 rakaat. Biasanya sholat witir mampu, kalau lempengan tarawih, kenapa di hari biasa tidak mampu? Saya harus memotong nafsu saya agar bisa menyelamatkan diri saya dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tashammartu bimujahadatiha, dan aku bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu.
wa man'iha 'an hawaha, dan mencegah diriku an hawaha, dari keinginan-keinginan nafsu, hatta tadat li ta'atillahi wan qadat, sampai nanti ridha li ta'atillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata nafsu harus dilatih, hatta tardot, sampai nafsu itu ridha li ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Makanya dilatih. Yang tadinya kagak demen banget sama ngaji, ya ngaji walaupun 15 menit pulang, 15 menit pulang, besok naik jangan 15 menit, 20 menit pulang. Biar ngapa? Dilatih. Tadinya habis isya, habis ba'diyah lantas pulang, sekarang naik serakaat lagi, ngapain? Witir. Biar ngapa? Biar melatih kebiasaan. Dapat setahun serakaat, naik 2-3 rakaat. Naik lagi 5 rakaat. Proses panjang. Allah juga menjadikan menjadikan qadarnya aja perlu waktu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika kata Allah kun fil azali fayakun, maka berproses. Makanya menggunakan kalimat yakun. Yakun itu kalimat fi'il mudhari' zaman istiqbal, berarti zaman yang akan datang. Kalau zaman yang akan datang berarti berproses. Kun kata Allah aliman fayakunu aliman. Kata Allah di azali kamu jadi orang alim, maka dia berproses akan menjadi orang alim. Nah, kita tinggal kita pilih diri kita. Kita mau berproses seperti apa? Kita mau latih nafsu kita bagaimana? Ya, kan kesempatannya sama. Kenapa sih ada orang yang mampu mengkhatamkan Quran tiap minggu 1 kali khatam? Kok kita kidak? Padahal kita bisa baca Quran. Waktunya sama 24 jam. Mulutnya sama. Kenapa dia mampu, kita kagak? Besok hari Senin, kenapa sih sebagian di antara kita mampu untuk berpuasa, kok kita kagak? Harusnya sedih dengan meninggalkan waktu tanpa ada manfaat sedikit pun untuk bekal akhirat kita. Ini Imam Hatim bin Asam, luar biasa. Luar biasa. Makanya menyadarkan diri kita. Kita ini buat kita, biar kita semangat lagi ibadahnya. Semangat lagi baca selawatnya, semangat lagi datang ke pengajian untuk nyelamatin kita, Bang, Pak. Semua gak untuk nyelamatin kita. Kita nanti bakal ditanya sama Allah tentang amal kita, bukan amal orang. Tentang perilaku kita, bukan perilaku orang. Orang membiarin, kita bagaimana? Ya Allah, selama gua hidup di dalam dunia ini, selama saya hidup di alam dunia ini sudah 56 tahun. Dalam 56 tahun ini kok belum bisa istiqomah dalam witir? Kok belum bisa istiqomah minimal ba'diyah maghrib atau minimal qabliyah subuh? Ada apa dengan saya ini ya Allah? Sambil dikerjain, sambil dikoreksi, ada yang salah. Apa yang salah di diri kita? Sehingga kita mampu meningkatkan kemauan kita untuk ibadah. Ya Allah, khatam Quran sebulan, boro-boro sekali. Kadang setahun juga kagak. Kenapa yang lain bisa kita kagak? Padahal Quran di rumah kita banyak. Yasinnya beda, Majmu Syarifnya beda, Majmu Latifnya beda. Quran yang 30 juz punya. Tapi kok kalah dengan barang-barang duniawi, dengan barang-barang yang lain. Padahal saya tahu di dalam Quran itu adalah pedoman hidup. Kenapa saya lebih cinta terhadap yang lain? Ada yang salah dalam mindset otak saya. Lalu bagaimana caranya? Nah, Imam Hatim menyadarkan kita. Yakinilah annal Qur'ana haqqun shadiqun, bahwasanya Quran yang benar dan yang maha benar. Haqqun benar, shadiqun maha benar dan membenarkan.
Yang ketiga, anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hitamid dunya. Saya melihat orang tuh kebanyakan banyak ngumpulin harta dunia. Tsumma yumsikuhu qabidan yadahu alaihi, kemudian dia genggam, dia ambil harta dunia itu dan menganggap itu punyanya. Nyari benda dunia, dia anggap itu punyanya, nggak dianggap itu titipan Allah. Padahal fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, lalu aku berfikir ada ucapan Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa saja yang ada di diri manusia baq, yanfad, akan hilang, wa ma indallahi baq, dan apa saja yang diniatkan untuk Allah baqin, pasti akan kekal. Yang ada di tangan kita, mobil, kendaraan, jabatan, hilang satu persatu. Tapi kalau kita niatkan sesuatu hanya karena Allah, baqin, akan kekal. Kata Ibnu Athaillah, man kana lillahi da'imau wattasal wa man kana li ghairihi inqata'a wa infasal. Ibnu Athaillah Sakandari dalam Hikam menyatakan segala sesuatu yang dilakukan karena Allah da'imau wattasal, akan senantiasa langgeng, akan senantiasa abadi. Dan apabila kita lakukan satu pekerjaan bukan karena Allah, tapi ada tujuan, motif-motif yang lain, inqata'a wan fasal, akan terputus dan terpecah, hilang. Kenapa? Karena bukan Allah yang dia lihat. Gitu. Fabadzaltu mahsuli minad dunya liwajhillah, maka aku mencurahkan mahsuli yang telah aku hasilkan minad dunya, dari harta-harta dunia. Telah aku cari mobil, telah aku cari rumah, telah aku cari harta tabungan, aku curahkan liwajhillah, untuk jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Syekh Nawawi ketika nafsirin nafsirin tuba liman, bahagia orang yang mampu meninggalkan dunia sebelum dunia ninggalin dia, nafsirinnya liman sarrafa amwalahu fi anwa'il birri qabla dhihabiha an. Orang yang akan selamat itu, yang akan bahagia itu orang yang mampu ninggalin dunia sebelum dunia ninggalin dia. Artinya apa? Dia mampu mencurahkan apa yang dia punya untuk kebaikan-kebaikan sebelum dirinya itu hilang. Artinya wafat. Sebelum dirinya hilang. Sebelum hartanya hilang, sebelum kesehatannya hilang, sebelum waktu mudanya hilang, dia curahkan semuanya fi anwa'il birri, untuk amalan-amalan kebaikan. Fa farraqtuhu bainal masakin, dan aku berikan harta yang telah aku cari tadi bainal masakin, ke antara orang-orang miskin. Ke masjid, ke orang miskin, ke orang fakir, ke majlis, ke pondok-pondok pesantren. Untuk apa? Liyakuna zukhran li indallah, agar harta hutamid dunia itu zukhran li indallah, menjadi zukhran, simpanan untuk saya, indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang di hadapan Allah, yang diniatkan oleh Allah, kekal abadi. Tapi kalau kita niatin yang lain, hilang dengan sekejap. Fir'aun segitu kayanya juga habis. Raja kaya lagi, habis. Kalau kita nyari kaya di dunia dengan tujuan kaya, lihat Fir'aun yang nyari kaya doang, bagaimana? Nyari kayanya kayak Nabiullah Sulaiman. Kerajaannya, kekayaannya, fasilitas untuk ngedeketin dirinya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan di dalam Nasuhaihul Ibad itu disiapin 4 orang untuk 4 orang. Salah satunya ada orang
Yang jadi sultan, jadi pemimpin, punya jabatan tinggi, ngakunya sibuk sehingga nggak sholat, sehingga nggak mampu puasa. Emang apa? Karena masih sibuk dengan urusan dunianya, dengan urusan sebagai pemimpinnya. Diadu sama Nabi Musa. Tuh lihat Nabi Musa, raja masih sanggup tahajud, raja masih sanggup jamaah. Ada lagi yang ngaku sakit, saya sakit ya Allah sampai saya kagak sholat, kagak puasa, emang apa? Meriang mulu. Dihadapin sama Nabi Ayub. Saya miskin ya Allah, kagak sempet ngaji, nyari duit aja. Dihadapin sama Nabi Isa. Nabi Isa nggak punya apa-apa. Rumah be orang gablag lagi motor. Nabi Isa alaihissalam. Lalu kita mau bagaimana kita? Kita makhluk lemah yang gak punya apa-apa. Ilmu mah cuma titipan, harta mah ngan titipan, semua mah cuma titipan. Tidak ada cara lain buat kita untuk menebar kemanfaatan. Yang punya duit manfaat dengan uangnya, yang punya tenaga manfaat dengan tenaga, yang punya ilmu bukan bahan untuk mencela orang, bukan bahan untuk mencari kesalahan orang, tapi ilmu untuk menebarkan kemanfaatan untuk semua, bukan main aku-akuan. Nah, ini yang harus kita rubah dalam mindset hidup kita. Hatim bin Asam sezaman dengan Imam Syakik Al-Bulkhi telah menyadarkan kita, oh ternyata dunia ini sesaat. Senikmat apapun kasur yang kita tiduri, harus kita potong keenakan itu demi menggapai hal yang abadi. Harus ditolak keinginan-keinginan yang tadi, keinginan kenikmatan-kenikmatan di dalam dunia. Harus sedikit-sedikit kita potong. Biar ngapa? Biar nanti ketika orang gelap kita kagak. Biar nanti ketika orang di jembatan Shiratal Mustaqim pada ribet kita kagak. Begitu tujuannya. Al-barqil khatib, nyerelet model kilat kan cepat dibanding harus ngerangkak. Walaupun dengan i'jaj, dengan lari i'jajul bahaim, dengan larinya hewan ternak itu cepat, larinya macan itu cepat, tapi kan lebih cepatan kilat. Tuh kita cari yang model begitu. Emang capek Pak, capek. Makanya dalam mustalah al-fiqih, makana aktsaruhu fi'lan kana aktsaruhu fadlan. Makin banyak lakuin, makin banyak keutamaan, makin banyak nanem, makin banyak panen. Kan begitu? Ya enggak? Makanya itu dalil dipakai untuk Untuk azan 2 kali tiap Jumat. Makana aktsaruhu fi'lan kana aktsaruhu fadlan. Sama model ada lagi model salat tarawih 23 rakaat. Itu sandarannya ke situ. Makin banyak dia ngelakuin, makin banyak juga dapat pahalanya dibanding yang lain gitu. Maksudnya. Makanya ada kitab namanya lupa tuh, karya Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu menerangkan full tentang sholat tarawih. Intinya kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya tadi, makana aktsaruhu fi'lan kana aktsaruhu fadlan. Makin banyak kita berperilaku, makin banyak kita bekerja, makin banyak juga kita kaya. Artinya makin banyak nanam, makin banyak panen. Gitu. Jangan punya harapan, kagak mau capek dapat banyak. Bohong itu mah. Yang paling capek, yang paling banyak. Nah itu pasti. Gitu. Jadi pesan Imam Hatim bin Asam ini menyadarkan, harusnya bisa menyadarkan diri kita. Nggak ada hal yang pantas kita cinta kecuali amal soleh. Nggak ada hal yang pantas kita untuk rindukan kecuali amal soleh. Nah, itu fasilitas-fasilitas yang telah kita punya. Yuk kita jadiin buat
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasanya ngingetin diri kita takut punya program hidup yang melenceng dari tujuan Quran, upgrade ulang. Setel lagi pengaturannya ke pengaturan pabrik. Pabriknya dari Allah, kita diciptakan untuk ibadah. Maka udah setel ulang. Tujuan kita hidup di alam dunia, ngegedein anak, miara istri, ngempanin istri, tujuannya ibadah. Punya anak, punya ini, punya ono, dititipin ini, dititipin itu, illa liya'budun. Tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada kesempatan di otak kita memikirkan hal-hal yang bukan urusan kita. Kan kalau urusan surga neraka mah bukan urusan kita itu mah. Ya nggak? Bukan urusan kita, itu mah hak Allah. Artinya kita fokus untuk ibadah aja. Kita fokus untuk memperbaiki diri kita aja. Adapun orang maksiat urusan dia. Kalau mampu kita lawan dengan mulut, lalu dengan mulut. Kalau dengan tangan, mampu dengan tangan. Kalau nggak mampu, diam. Kalau nggak mampu ya diam. Makanya diingetin lagi. Dan juga harta dunia yang selama ini kita kumpulin, yang selama ini mungkin kita jadikan bahan tujuan hidup kita, itu tidak akan kekal. Yang kekal ketika kita berikan kepada orang-orang di jalan kebaikan. Itu yang akan kekal dan akan menemani diri kita di dalam kubur kita. Sebenarnya ada 8, tapi ini cuma 3. Karena waktunya, dikit lagi udah mau isya. Karena waktunya. Sebenarnya banyak pesan-pesan moral daripada Imam Al-Ghazali. Bahkan Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Kimiya'us Sa'adah. Kimiya'us Sa'adah itu kitab yang menyamakan kepentingan ruh sama dengan kepentingan jasad. Kalau vitamin yang ada di dalam jeruk, yang ada di dalam makanan itu mampu menyehatkan, mampu memberikan protein dan energi untuk badan bergerak, pun sama ketika kita berzikir memberikan energi kepada diri kita, untuk ruh kita. Sama kayak vitamin C, emang ketahuan di jeruk? Nggak bisa, ya kan? Vitamin C ada nggak di jeruk? Ada. Tapi suruh pisahin mana jeruk mana vitamin C, nggak bisa. Tapi ketika sudah dimakan sama kita, bermanfaat nggak vitamin itu? Manfaat. Sama seperti zikir. Di mana letak zikir untuk A, B, C menggerakkan ruh? Kita nggak bisa. Tapi baca aja. Gitu. Biar ngapa? Biar ruh kita terbangun. Ketika ruh sudah terbangun, maka nanti mudah diri kita untuk melakukan hal-hal baik. Makanya yang harus dipikirin nama kita kan begini, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau zikir mampu nenangin hati kita, udah belum sholat kita nenangin, puasa kita nenangin, zikir kita nenangin, bacaan Quran kita nenangin diri kita. Kenapa kok giliran lagi sholat hal-hal yang kita nggak ingat sebelumnya jadi ingat? Bukan seringnya begitu. Tidak menenangkan jiwa kita, sehingga kita tidak menemukan lazat di dalam sholat kita. Kenapa? Karena sholatnya nggak tenang, diuber-uber, ya kan? Diuber-uber waktu lah, diapain lah, macam-macam deh motifnya. Kenapa sholat kita nggak buat kita tenang, zikir kita nggak membuat kita tenang? Kenapa sholawat kita tidak membuat kita tenang? Itu yang harus kita cari. Bagaimana caranya saya ini tenang dalam sholat, tenang dalam zikir, tenang dalam belajar, tenang dalam ngaji, tenang di dalam majelis ta'lim. Karena sesungguhnya dengan mengingat Allah itu menenangkan hati. Itu aja kan ya.